hari ini kita akan belajar mengenai jenis lembaga sosial. Nah, jenis lembaga sosial ini ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari apa itu lembaga keluarga. Sekarang kita masuk ke lembaga agama. Nah, lembaga agama ini merupakan sistem keyakinan dalam masyarakat yang telah dirumuskan atau dibakukan. Agama ini menjadi institusi yang penting dalam mengatur rohani manusia. Lembaga agama ini yang pertama itu adalah sebagai pedoman hidup manusia, baik manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, dan juga manusia dengan alam sekitarnya. Dan yang kedua itu ada sumber kebenaran. Yang ketiga itu ada pengatur tata cara hubungan manusia dengan makhluk lain. Nah, selanjutnya itu ada lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi ini merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata cara manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah, tujuan dari lembaga ekonomi ini untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Contoh dari lembaga ekonomi ini itu ada BUMN atau perusahaan-perusahaan lain. Nah, fungsi dari lembaga ekonomi itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu ada memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Misalnya seperti kalau kita ke pasar, kita pastinya akan membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita. Kedua itu ada memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau jasa. Nah, misalkan di pasar kita akan membutuhkan seorang penjual yang memberikan dagangannya ke kita, dan kita akan memberikan uang kita kepada penjual. Nah, yang ketiga itu ada memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Dan yang keempat itu ada memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, cara pengupahan, dan cara pemutusan hubungan kerja. Dan itu ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Nah, lembaga pendidikan ini ada 3 jenisnya, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, lembaga pendidikan formal ini contohnya seperti TK sampai perguruan tinggi. Nah, yang non formal ini seperti kursus dan bimbel. Dan yang untuk lembaga informal ini pendidikan yang kita dapat di dalam keluarga. Lembaga pendidikan ini fungsinya untuk mengatur pemenuhan pendidikan masyarakat. Lembaga pendidikan ini ada 2 fungsinya, yaitu fungsi laten dan juga fungsi manifest. Fungsi manifestnya itu yang pertama ada mempersiapkan anggota masyarakat untuk bisa mencari nafkah. Misalkan kalau kita mendapatkan pendidikan, pastinya setelah kita keluar dari pendidikan atau lulus dari pendidikan yang kita tempuh, kita akan memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan dan otomatis mudah dalam mencari nafkah. Yang kedua itu mengajarkan peran dan tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, dalam pendidikan pastinya kita juga diberi ilmu oleh guru tentang bagaimana kita harus berperan dalam masyarakat. Ketiga itu ada mengupayakan tenaga pembangunan yang terampil, terdidik, dan terlatih. Seperti yang kita ketahui bahwa di lembaga pendidikan kita akan mendapatkan keterampilan dari guru. Dan yang keempat itu ada menanamkan nilai dan norma dalam masyarakat yang nantinya kita bisa menerapkan ilmu-ilmu kita dalam kehidupan masyarakat. Fungsi laten dari lembaga pendidikan itu ada mengurangi kontrol atau pengendalian orang tua terhadap anak, di mana ketika kita berada di sekolah, semua tugas dan wewenang orang tua akan dilimpahkan ke guru dalam mendidik. Yang kedua itu ada memperpanjang usia remaja, di mana ketika kita bersekolah, seorang anak akan masih bergantung ekonominya dengan orang
dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contoh dari lembaga politik ini itu ada lembaga dari pemerintahan seperti MPR, DPR, DPD, pemerintah daerah, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, fungsi dari lembaga politik ini itu ada dua macam. Nah, yang pertama itu ada untuk memelihara ketertiban umum. Hukum ini sebagai penegak hukum dalam menertibkan masyarakatnya. Nah, yang kedua itu ada mengusahakan kesejahteraan umum. Nah, contohnya itu seperti pengadaan bahan pangan, sandang, pendidikan, dan juga kesehatan. Anak-anak, demikian penjelasan materi mengenai jenis lembaga sosial. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.